1830403021. Gilang Nenggala dengan NIM 1830403036. Baiklah, pembahasan kami kali ini mengenai proses audit. A. Tujuan audit laporan keuangan. B. Tanggung jawab auditor dan manajemen. C. Asersi manajemen. D. Tujuan audit terkait transaksi. E. Tujuan audit terkait saldo. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Opini audit laporan keuangan ada 4. 1. Wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Ketiga, tidak wajar. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Keempat, tidak memberikan pendapatan. Artinya, laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti. B. Tanggung jawab auditor dan manajemen. Tanggung jawab auditor yaitu auditor dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan. Adapun tanggung jawab manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun dan memelihara pengendalian intern, serta melaksanakan kewajiban mencatat, mengolah, meningkatkan, dan melaporkan transaksi yang konsisten dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam memenuhi tanggung jawab, auditor harus melalui beberapa fase sebagai berikut. 1. Merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Pertimbangan untuk memilih pendekatan untuk mengaudit yaitu bukti memadai dalam jumlah yang cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab profesional dari audit. Selanjutnya, biaya pengumpulan bahan bukti sebaiknya diminimalisir. 2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pengujian pengendalian adalah menguji efektivitas pengendalian. Tes substantif transaksi adalah auditor mengevaluasi catatan transaksi klien dengan melakukan verifikasi jumlah nominal transaksi. Demi tercapainya efisiensi, seringkali kedua jenis pengujian tersebut dilakukan pada waktu yang sama. 3. Melakukan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Menguji rincian saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji nilai nominal saldo akun di laporan keuangan. 4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, sangat penting untuk menggabungkan informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ketika audit telah diselesaikan, seorang akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk menyertai laporan keuangan yang diterbitkan oleh klien. Bagian C. Asersi manajemen. Asersi manajemen atau manajemen assertion adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan
yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP/PSAK. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. SAS 106 atau AU 326 mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Dibagi menjadi 5 asersi, yaitu yang pertama asersi kejadian atau occurrence. Asersi keterjadian bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi itu. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang atau jasa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, asersi kelengkapan atau completeness. Asersi ini menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa semua penjualan barang dan jasa telah dicatat dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, asersi keakuratan atau accuracy. Asersi keakuratan menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Yang keempat, asersi klasifikasi atau classification. Asersi klarifikasi menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Pencatatan gaji bagian administrasi pada harga pokok penjualan merupakan salah satu contoh pelanggaran atas asersi klasifikasi. Yang kelima, cut-off. Asersi cut-off menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. 2. Asersi dua akun pada akhir periode. Dibagi menjadi 4 asersi, yaitu yang pertama, eksistensi. Adalah eksistensi bersangkutan dengan apakah aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua, kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Yang ketiga, penilaian dan alokasi. Asersi ini berkaitan dengan apakah akun aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian penilaian untuk mencerminkan jumlah aktiva pada nilai realisasi bersih. Keempat, yaitu hak dan kewajiban. Asersi ini membahas tentang apakah aktiva merupakan hak entitas dan apakah kewajiban merupakan kewajiban entitas. 3. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan dibagi menjadi 4 asersi, yaitu yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban asersi. Asersi ini menyatakan apakah peristiwa-peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak serta kewajiban entitas. Yang kedua, kelengkapan. Asersi ini bersangkutan dengan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, keakuratan dan penilaian. Asersi ini bersangkutan dengan apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Yang keempat, klasifikasi dan dapat dipahami. Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, serta apakah uraian saldo dan pengungkapan yang berkaitan dapat dipahami. Tujuan audit terkait transaksi. 1. Keterjadian transaksi yang dicatat memang ada. 2. Kelengkapan adalah transaksi yang terjadi telah dicatat. 3. Keakuratan adalah transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. 4. Postingan dan pengiktisaran adalah transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar.
5. Klasifikasi adalah transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. 6. Penetapan waktu adalah transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan audit terkait saldo. 1. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi cutoff manajemen. 2. Kelengkapan adalah jumlah yang asal telah dicantumkan. 3. Keakuratan jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Klasifikasi jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. 5. Cut-off transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. 6. Hubungan yang rinci ialah rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk. 7. Nilai yang dapat direalisasi ialah aset telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. 8. Hak dan kewajiban